kalau jadi jomblo. Mau berapa abad? 100, 200, 300. Apa lihat-lihat? Wah, ngira tau nggak? Gue jomblo, wah. Gue gak peduli. Kenapa kalau jadi jomblo? Masalahnya? Ara takut. Jomahkan hasratmu hanya untukku. Sinarilah waktu untuk aku. Ku coba untuk pahami arti hadirmu. Datanglah selalu bidadariku. Genggam erat jemariku. Yakinkan diriku. Ya, udah penting aja sih, udah meeting deh. Dengan udah kita, kalau udah. Oke, sip. Thank you ya. Anjir, emang gak pernah mati gaya deh lo. Top banget, top. Lawyer lagi, head kreatif berbakat nih gini-gini. Iya, tahu deh, ambiangnya ide brilian. Oh, tok. Anak pintal, anak tapet ini. Anak mama. Mama siapa? Mama Loreng. Mama Loreng. Setahu gue Mama Lauren. Apa aja deh. Bagi dong. Biasa ada lu bisikin apa? Tapi serius. Lo gokil banget. Bisa-bisanya lagi lo nemuin ide macam kayak gitu. Apalagi Miss Ring. Gokil. Iyalah, itu kan lo banget kan. Phone. Iya dong, makanya lo akhirnya mengakui kan kalau gue tuh sumber inspirasi terbesar lo. Bener. Apaan tuh nongol-nongol? Hah? Oh. Undangan gue. Nih, harus bangga hati lo, Cong. Lo orang pertama nih yang dapat undangan gue. Tuh, baca. Jangan apaan sih? Sunatan ya? Ya lihat aja. Ada nama gue tuh di situ. Udah lihat belum? Apa ya, gue selalu sial. Gila lo ya, ngelakuin persiapan pernikahan sendiri-sendiri aja. Si Yogi kemana sih? Ya, Yogi sibuk lah hari ini. Dia mesti ngurusin kuliah sepupunya di Amerika. Jadi dia sekarang ke kedutaan. Tapi harusnya dia minggu depan udah kosong kok. Oh, jadi ceritanya udah yakin banget nih sama Yogi. Enggak, gue yakin banget sama dia. Kayak gue gak ragu nih buat ngelakuin persiapan pernikahan ini. Lo tau gak sih, gue kayak sama Yogi udah soulmate ya. Ibarat kata nih, kayak garpu sama sendok. Atau kayak ini deh, lubang kancing sama kancingnya. Dan buaya sama umpannya kali ya. Enggak. Lo mesti lihat. Lo mesti lihat. Gua rasa mereka lebih dari sekedar sepupu. Dan nggak mungkin banget tuh kalau mereka udah ada biskutan. Ra, Iya kan? Ra. Iya nggak sih? Sen,
SWAT. Enggak, Iya. aku mau bicara. Mau ngomongin apa sih? Aku mau kita udahin semuanya. Apa kamu bilang? Aku mau akhiri hubungan kita. Bebe. Kau. Apa sih? God. Beneran nih kutukan kayaknya. Aduh, gue yakin bukan kutukan. Pokoknya siapapun cowok yang keluar dari toilet ini, asal dia single, dia pasti jodoh gue. Ya, semoga kita lihat aja. Semoga dia tinggi, putih, tajir, ganteng. Pokoknya cakep deh, cakep banget ya, tinggi, pokoknya putih. Siva. Puas lo, puas ngetawain gue. Gila lo, dasar bencong. Seneng, puas. Tawa aja terus. Kesel gue makan dodol, gue ceritain sama lo. Puas. Habis lo gokil banget sih sampai segitunya. Banyakan ide sih lo. Imajinasi lo jadi tinggi banget deh. Nyet, gue kepepet tau. Ya tapi kan bukan berarti lo mutusin si Jero buat jadi calon laki lo dong. Ya, yang kenceng, kurang kenceng ngomong lo pakai toa tuh biar semuanya dengar sekalian. Ya maaf deh, habis gue seneng sih lo berjodoh sama si Zero. Sana lagi ngurusin meeting sana. Ya udah, that's it. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Perkenalkan, ini Jingga, head kreatif kami. Siang semua. Siap. Halo, Jingga. Halo, Jingga. Halo. Kirinya bisa dong. Gak boleh. Depok. Gimana aja lo? Pengennya. Terus sama apaan sih? Sono gue foto. Foto nih. Tapi asli ya, gue tuh sirik banget sama lu berdua. Gila banget lo. Lu temenan tuh dari SD. Terus jadian kelas 2 SMP. Sampai sekarang kelas 3 SMA. Masih aja lengket kayak gini.
Udah kayak lem lu berdua. Ya lo asal tahu, Ara tuh udah mentok sama gue, ya. Ya, mentok. Jalan buntu kali muter balik mentok. Kalau menurut gue sih, emang bener sih Sob, kata dia. Cuman cowok bego aja yang mau ngelepasin Lingga. Bener tuh. Jangan ngomong kayak gitu. Makin besar kepala, nggak muat ntar helmnya tuh. Lo tau nggak, tiap malam Ara tuh makan bunga kantil buat melet gue. Ya nggak? Serius lu? Yoi, bunga kantil menurut dia. Menurut gue bunga bangke. Bau. Amis. Bener ya, bener aku cari pacar lain nih. Jangan dong. Jangan dong. Jangan, ntar kita nonton ya. Enggak. Sini loh. Gue rasa ini udah jelasin semuanya kan? Oke, gue tahu, gue salah. Tapi lo harus dengar penjelasan gue. Gue sama Fab... Arbi kayak gini gara-gara Fabi, tau lo. Lo lihat kan Arbi terbujur kaku kayak gini. Itulah Fabi. Dan lo tega-teganya pacaran sama Fabi. Janjiannya udah berlangsung lama ya? Waktu saat Fabi sama Arbi masih pacaran bareng, iya. Tega banget ya lo. Lo tahu kan kita udah punya pasangan masing-masing dan kita udah berkomitmen sama pasangan kita masing-masing. Punya perasaan sama orang lain aja itu udah selingkuh, tau lo. Ini lo malah tega-teganya pacaran. Ngeduain gue yang jelas-jelas di depan gue. Jingga, dengerin gue. Oke, gue tahu, gue salah. Tapi gue janji gue akan perbaikin semuanya. Kayak gitu. Oke, lo bisa lakuin apa aja yang lo mau. Gue bisa jelasin, Ra. Apa yang lo mau jelasin, ha? Hianat lo. Ra, gue... Apa lo, ha? Ra, lo apa-apaan sih, Ra? Apanya apa-apaan, ha? Apa yang lo lakuin berdua, itu adalah pengkhianatan. Lo ngerti nggak? Sebenarnya lo sama Fabi apa? Hah? Lo bukan cuma pengkhianat, Ra. Lo udah bikin kakak gue mati, lo tau nggak? Selamat ya kalian berdua. Semoga Arbi bisa tenang di sana ngeliat lo berdua kayak gini. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini, meski tiada sanggup untuk kau terima. Aku memang manusia paling berdosa, hianati rasa demi keinginan. Gue benci banget sama Laura. Tega-tega lo ngakuin ini buat gue. Gue benci banget sama lo karena lo gak lebih dari pengkhianat. Pokoknya gue sekarang bersumpah Lo bakal jadi jomblo seumur hidup. gue gak bakal jadi jomblo seumur hidup. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata. Lo nyampein gue. Loh, gimana
justru lo yang nyumpain gua, hah? Kalau iya terus apa? Gua minta lu tarik semua sumpah lo. Enak banget lo. Ya ada gue tambah sumpahin tau nggak? Lo bakal jadi jomblo seumur hidup lo. Kalau perlu di kehidupan 1, 2, 3, 4, 5 sampai kiamat tau. Kenapa? Gue rasa itu sumpah setimpal buat cowok pengkhianat kayak lo. Hah? Pengkhianat? Sekarang gua tanya sama lo, hah? Apa bedanya lo sama gue? Lo bahkan lebih tragis lagi lo. Pakai selingkuh sama sahabat gue. Emangnya nggak ada cowok lain apa di depan lo, hah? Jadi yang ada dia, lo antepin juga dia, hah? Denger ya. Gue mau pacaran sama siapapun bukan urusan lo tau nggak? Oke, yaudah. Anggap aja ya, naluri selingkuh lo itu, lo bawa dari sejak lo lahir, ngerti lo? Hah? Lo berdua ya, sama aja, sama-sama pengkhianat. Denger ya, gua bakal bersumpah. Seumur hidup lo sampai 70 tahun nanti, gak usah deh pakai kehidupan 1, 2, 3, 4, 5, lo bakal ngejomblo. Karena gue yakin ini kehidupan pertama lo dan terakhir lo, ngerti lo? Ara, tarik omongan lo. Gue gak bakal tarik omongan gue. Gue orangnya konsekuen. Sorry ya. Goodbye jomblo. Kuralan. Goodbye. Perawan tua. Nah. Saya ada ngomen. Kalau lu sampai mau batalin proyek ini, gila. Gua nggak ada pilihan lain. Pokoknya, gua udah bertekad dengan bulat. Gua nggak bakal lagi mau ketemu sama Manusia yang namanya Arafah Reza, mau di dunia maya, nyata, hayal, atau di dunia dimensi lainnya. Kalau ada pilihan, gua harus ketemu sama Jingga di surga atau ketemu sama Raja Jin di neraka. Pasti. Gue pilih ketemu Raja Jin di neraka, lo tau nggak? Walaupun sampai keraken neraka, gue jabanin asal gue nggak ketemu deh tuh sama dia. Plus lihat batang hidungnya. Serius lo, dendam lo sampai segitunya? Gue serius banget. Pokoknya gue nggak peduli. Apapun yang terjadi, gue nggak bakal lagi mau ketemu sama manusia planet yang bernama Jingga. Ngerti? Oh gitu? Ya. Ya, saya juga pengen sih. Konsep saya ini nggak terlalu ribet banget. Jadi dengan olahraga ekstrim ini, kita bisa ningkatin brand kita juga. Dan kesan maco sama garangnya itu bisa nyampe. Begitu, Pak. Ya. Ya, nanti detailnya saya bakal jelasin. Begitu saya sampai ke kantor. Ini saya login away kok. Bentar lagi nyampe. Oke. Ya. Ya, thank you ya, Pak. Baru 3 bulan make kok. Tapi kok dijual ya Mas ya? Padahal barangnya masih oke banget loh. Ya, pengen ganti tipe yang lain aja. Tapi kok bersamaan banget ya? Emang kenapa, Pak? Ada yang nggak oke? Bapak lihat sendiri, semuanya nggak ada masalah. Oke-oke aja kan? Enggak, bukan. Maksudnya gini Mas, baru beberapa saat yang lalu itu persis tuh. Ada yang mau jual persis tipe dengan warna persis semua sama, semua Mas. Ini sih masih oke banget. Ya. Oh, perawan tua itu. Ngapain lagi tuh anak sini? Pak, mobil saya aja, Pak. Lebih baik ambil mobil saya aja, Pak. Kondisinya jauh lebih oke dan saya bisa turun 5 juta dari harga yang kita bicarakan tadi. Gimana, Pak? Saya jamin, Pak. Diskonnya 10 juta. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Lu berdua konyol banget ya. Kelihatannya sih emang iya. Tapi gue sama Jingga tuh serius banget lagi.
Ibarat kata tuh kayak minyak sama air. Dalam kondisi apapun, nggak bakal bisa disatuin, sama sekali. Tapi lu sadar kan, kalau lu nggak bakalan bisa lepasin gitu aja proyek ini. Secara Pak Waldi milih secara langsung. Ya itu dia yang jadi pikiran gue sekarang. Pak, saya rasa orang yang paling tepat untuk menjalankan konsep ini adalah Mr. Jackson, Pak. Si Ipang, Pak. Dia kayaknya orang paling kompeten buat menjalankan konsep ini, Pak. Oke, untuk pengajuan calon ini saya rasa tidak ada yang salah. Tapi saya pengen tahu deh, apa alasan kamu tidak mencantumkan nama Ara di daftar kamu? Karyanya dia cukup luar biasa loh. Dan Sebenarnya nggak ada salahnya, Pak Ara. Tapi kan Bapak tahu dong dia selalu ngejalanin konsep-konsep yang ekstrim. Contohnya iklan adventure rokok kemarin, waktu di Lang Agency, inget kan, Pak? tapi sayangnya kita tetap memakai Ara. Iya, tapi kan, Pak... Jingga, permasalahannya klien kita sendiri yang langsung menunjuk Ara untuk mengerjakan proyek ini. By the way, kamu udah tahu kan siapa klien kita? Pak Waldi, Universal TBK, Pak. Yap, kamu tahu kan apa artinya? Apa kata Pak Waldi? Nggak beda dengan hukum yang mau nggak mau kamu jalanin. Iya deh, Pak. Saya ngerti. Siang, Pak. Pak, Sore bisa saya bantu? ya saya pesen fruit punch 1, ya. Ada lagi? Mbak, saya juga mau pesen... Nggak usah, Mbak. Teman saya ini lagi puasa, jadi itu aja dulu. Ya udah, kasih ya. Ya. Jam berapa nih? Ya, biasa deh. Namanya juga habis pulang syuting. Lo kan tahu sendiri, kalau yang namanya syuting itu waktunya nggak bisa diprediksi. Sekarang ini gue lagi kerja sama Zona Production. Oh ya, setengah jam lagi gue harus meeting. Jadi, cepet sampein apa yang lo pengen sampein dengan cepat, lugas, dan padat. Oke. Gue mau lo keluar dari proyek ini. Dengar lo. Oke? Emang gue udah mau mundur dari situ. Gue udah muak sama keadaan kayak gini. Ngerti lo? Kalau detik ini gue bisa keluar, detik ini gue juga bakal keluar secepatnya. Tapi gue nggak bisa keluar. Terus solusinya apa? Gue nggak tahu, gue nggak punya ide. Mungkin lo punya ide? Oke, kalau gitu, gue aja kali yang keluar ya. Ya udah. Kalau emang lo pengen keluar, itu bagus. Lo keluar aja. Lo tuh emangnya? Iya kan? Tapi kalau misalnya lo punya ide yang lebih baik lagi, ya udah, go ahead. Toh lo juga kan head kreatifnya. Cik banget ya lo jadi orang. Kasih buat waktu lo. Baik, Pak. Akan saya usahakan, Pak. Malam. Apa katanya? Apa katanya? Katanya kalau gue mundur lebih baik gue penggal kepala dia aja. Apa gue bilang? Si bos tuh nggak mungkin deh nyetujuin ide gila lo. Bis gimana dong, Ra? Oke, kali ini aja ya. Mendingan lo singkir-singkirin dulu deh ide gila lo. Atau lo tahan-tahan sedikit lah. Gue rasa sih proyek ini nggak lebih dari 1 bulan lah. What? 1 bulan? Lo jangan gila deh. 1 jam ya gue udah males tuh satu dunia sama yang namanya Ara. Dengan konsep untuk Indonesiaku, sangatlah tepat kalau kita bikin konsep adventure yang kita bisa mendatangi beberapa objek wisata. Contohnya kita bisa mendatangi Borobudur, Bromo, dan ada beberapa tempat wisata di Bali yang bisa kita kunjungi. Kalau menurut saya, itu nggak ada segi menariknya sama sekali.
apa yang disampaikan sama Nona ini tentang konsep adventure-nya. Saya rasa itu udah banyak dilakukan sama TVC lainnya. Mbak, maaf Mbak, mundur sedikit biar bisa lewat Pak. Mas, kalau mau suruh mundur mobil itu aja dong. Saya buru-buru nih mau keluar. Mas, aja lu. Mundur sedikit Pak, balas sedikit Pak, biar bisa. Nggak bisa, yang suruh mundur mobil ini, jangan mobil saya dong. Balas sedikit lah minimal dah, yang penting bisa mundur sedikit Pak. Agak ada balas-balasan. Di belakang udah mepet nih, ntar kalau mobilnya berat gimana? Itu tuh suruh mundur tuh. Banci, mundur dikit dong lo. Gue buru-buru nih. Kampret, lu yang mundur. Lu yang mundur. Urus sendiri dah. Ya lu ya. Udah kejar sama TK. Ini nih, bisa nggak sih dikit? Ucus lu yang minggir. Dikit aja lihat nih. Bodoh amat, gue juga buru-buru. Mundurin. Jauhkan hasratmu hanya untukku. Tungguin dong. Udah makan siang di mana? Kantin. Ikut ya. Oke. Hei. Barangnya sama gue. Gabung ya. Ya. Oke. Duluan, Gih. Apa sih mau tuh anak? Mas, Mbak, minum apa? Cappuccino. Nggak jadi deh, Jar. Gue air putih aja. Enak gue minum cappuccino. Senek yang minum. Ngerasa sikap lo sama Ara kanak-kanakan. Menurut lo gitu ya? Ya iyalah. Beneran ya, lo tuh berdua tuh pada nggak tahu umur apa? Kalau gue ngeliat lo berdua kayak gitu, semakin meyakinkan gue kalau faktor umur tuh ternyata nggak mempengaruhi kedewasaan seorang ya. Ya, Ra, gue mah ya sampai umur gue 100 tahun, mau gue sampai lumutan juga gue sama Ara, pasti gitu-gitu aja. Ibarat kata nih, udah nggak ada deh tuh kata-kata manis atau yang kayak gitu buat Ara. Ya tapi paling nggak tahan dikit lah ego lo berdua. Kalau nggak mau sampai kapan proyek ini kelar? Kenapa, Neng? Udah kebelet kawin ya? Gini dah, kalau emang kawinan lo sampai gagal, anjing pudel tangga gue tuh masih nganggur. Dasar kutil lo ya, jangan lari lo nyet. Mudah-mudahan semuanya bakal berjalan dengan lancar. Ya. Ya, nanti bisa dikonfirmasi lagi untuk selanjutnya. Ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak ya. Yuk, mari. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ra,
bisa gak sih gak jadi hantu malam-malam kayak gini gangguin gue. Gue udah ngantuk tuh, lo capek. Aduh, kalau mau ngomongin konsep besok pagi aja dong. Iya, gue udah jadi 70%. Apa? Apa? Ra? Gimana keadaannya? Masih kritis. Keluarga anak Fareza? Iya, sus. Kami keluarganya. Keadaan Farah saat ini masih kritis. Pendarahannya juga masih sangat hebat. Dan kami sedang membutuhkan AB resus negatif. Dan kebetulan stok darah di rumah sakit ini AB resus negatif sangat tidak ada. Jadi kami telah menghubungi pihak PMI dan ternyata sedang kosong juga. Kira-kira ada yang bisa... Golongan darah saya AB resus negatif, Sus. Ya Tuhan, selamatkan Ara. Jaga Ara untukmu ya Tuhan. Aku mohon. Cinda, nggak bangun nggak? Keluar sebentar ya. Gue antar balik ya? Nggak usah, no. Gue di sini aja. Tapi enggak. Lu tuh harus istirahat. Lagian kan Ara sudah melewati masa kritisnya. Nanti kalau dia sudah sadar, pasti gue kabarin lu. Gak apa-apa, no. Lagian gue juga kalau di rumah belum tentu bisa tidur. Sini aja gue. Maaf Mas, Mbak. Pihak berwajib menitipkan ini. Katanya ini barang-barang pribadi milik Pak Ara. Oh iya. Mas banyak sus ya. Sama-sama. Cip. Ini anak childish amat sih, Pak. Masih main barang beginian. Enggak. Lu pantas gak?
banget sih, Ra. Kayak gitu-gituan segala. Dengerin aja. Biar jijik, kata orang, Gigi atau Nora, itu romantis juga loh. Najis lo, romantis dari Hong Kong. Biarin aja. Ya, karena lo yang ngasih kacamata ini, makanya ini berarti buat gue. Dan juga, waktu kita zaman SD, kan lo pernah sempat gue tanyain, kenapa lo nggak jajan? Terus lo jawabnya, gue lagi puasa jajan. Yakin nggak jajan? Enggak, gue lagi puasa jajan. Oh ya udah, gue pikir, gue nggak tahu mau ngapain. Ternyata nggak disangka lo lagi ngumpulin duit buat beli ini sebagai kado ulang tahun gue. Iya, tapi gue agak nyesel tuh. Gara-gara itu kan gue diopname seminggu. Mah akut, tau gak? Ya makanya, karena lo udah berkorban besar buat gue nggak pengen nyanyain ini. Udah lepasan, Nora. Ah, Kayak pacaran sama anggota Star Wars tuh kayak gitu. si orang keren juga. Biarin aja. Kalau malam ini gue ngeliat bintang jatuh di langit, berarti lo soulmate gue. Jijik banget sih lo, so romantis banget jadi orang. Serius. Denger ya. Mau ada 100 bintang jatuh di sini juga gue nggak percaya. Emang kenapa? Gak mau lo jadi soulmate gue? Nggak banget, lo pikir situ oke. Ada gue ya? Hah? Ada gue lo ya? Enggak. Ada gue. Enggak. Gue tangkap lo. Lo mau kemana? Bagus juga. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Kini baru aku sadari cinta bisa hadir tanpa disadari. Dengan perlahan tapi pasti merasuk di jiwa ini. Perasaan ini takkan pernah aku mengerti. Sejenak hilafku lupakan dia yang miliki diri. Hei, bengong aja. Kayak kecoa mau mati. Gue kira lo gak bakal datang. Ya, Ra, gue sebenernya juga males banget datang. Masa gue 2 minggu mejengnya cuma di rumah sakit doang. Oh iya, by the way, kata dokter Richard gue udah bisa pulang. Gue udah tahu kok.
Kemarin gue juga udah nanya dia. Thanks banget ya. Sebelumnya. Buat apa? Ya, lo udah mau jadi korban vampire arah Fahreza. Kan gue udah nyedot banyak banget darah lo. Tau gak sih lo, gara-gara itu tuh gue udah lemes banget deh. Tapi lo tenang aja. Gue bukan orang yang gak tahu balas budi kok. Nanti gue traktir deh. Pokoknya, seporsi tenderloin yang gede banget. Spesial buat lo. Dengan nuansa romantis. Berasa banget kan romantisnya? Ya, tapi aura romantisnya kayak sedikit berkurang ya. Lo tau gak kenapa? Soalnya yang ngajak gue evil. Oh, ngatain gue evil. Ya udah, nggak apa-apa. Mau mulai peperangan lagi. Lo nih. Kasih, Mbak. Siapa? Lo yang bener dong, ini mah bukan porsi manusia. Ini sih porsi buaya, gimana sih lo? Iya. Lo buaya betinanya kan? Canda. Ini punya lo ya? Payungnya hujan. Kasih ya, Mbak. Kan udah gue bilang, utang darah harus dibayar sama darah juga. Jadi kalau lo makan makanan ini, gue jamin tekanan darah lo bakal meningkat drastis. Lo yang bener dong. Iya, tekanan darah gue emang naik. Tapi kolesterol gue berat juga gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali kan. Head kreatif beken banget. Bed rest di rumah sakit. Sialan lo. Tak suapi. Buat kamu. Enak kan? Jadi utang gue semuanya lunas ya? Lunas sih lunas, tapi kalau misalnya gue sampai sakit atau apalagi gue kena stroke ringan gara-gara ngabisin steak gila lo itu, tanggung jawab lo ya. Pokoknya kalau gue sampai masuk rumah sakit, semua biaya rumah sakit gue reimburse ke lo, lihat. Udah beres, diatur bang. Pokoknya bakal gue reimburse. Dan gue gak bakalan kabur, tenang aja. Kabur awas. Ngapain sih? Hah? Nih. Punya lo kan? Kok masih disimpan sih? Kenapa gitu? Gue mau nyimpen mau enggak, terserah gue dong. Lagian juga nih keren kan? Ya gue tahu sih pesona gue buat lo masih begitu kuat kayaknya. Enggak segitu juga kali, biasa aja. Ya itu buktinya masih disimpan. Ya, gue lagi syuting iklan di zona. Terus konsepnya itu agak-agak sedikit Star Wars gitu deh. Star Wars, bener. Ya, gue percaya, bener. Serius? Mending lo yang lihat muka lo sendiri deh tuh. Nih, ngaca. Silakan, lihat. Enggak, biasa aja. Lu ngarang doang.
Lo boleh aja seorang director TVC besar, tapi kalau gaya lo kayak gitu, ilfeel gue, tau gak lo? Jatuh. Yang ini gimana? Ya, bisa diatur. Ini aja nih, maksudnya yang ini. Gini Bang, saya sebenarnya pengennya ada dulu waktu saya ngapusin Cinta mengetuk hati, aku pun tak kuasa untuk menghindari. Meski aku telah berdua, aku jatuh cinta lagi. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Yuk, masuk. Ya, inilah dia, bubuk gue. Wow. Keren. Ya, sesuai lah ya sama predikat yang punya. TVC director. Betul. Alah, apaan sih? Situ ya. Lucu ya? Lo juga ngerasa yang sama. Itu beneran. Sampai-sampai Seno bilang ke gue kalau gue itu kena kutukan. Lo tau gak sih? Kayak kita emang bener-bener makan kutukan kita sendiri deh. Tau gak sih? Gue tuh susah banget ya cari jodoh. Ya maksud sih pacar ada, cuma jomblo mulu kayaknya. Hopeless gue. Itu gila banget, teman. Lo mesti tahu. Semua kata-kata sumpah lo yang udah pernah lo keluarin ke gue, itu super duper dahsyat ampuh gila. Lo bayangin aja, selama gue dapet cewek and then pacaran, itu sama sekali gue nggak pernah ngelebihin batasannya lebih dari 1 bulan. Mesti kurang dari 1 bulan semuanya. Lo sama Fabi gimana? Sama Fabi, setelah kita ribut-ribut itu 1 minggu ke depannya gue putus. Terus lo sama Lingga gimana? Ya, Lingga. Lo mending 1 minggu setelah berantem putus. Gue lusanya putus, Ra. Lebih parah lagi, gue malah diselingkuhin juga tuh sama Lingga. Kurang ajar. Selingkuhin lo? Tapi kalau misal lo lihat ya, sebenarnya cerita lo sama gue tuh lucu banget lagi, konyol abis. Coba lo bayangin ya, selingkuh dibalas sama selingkuh, selingkuh lo balas selingkuh.
Kalau punya skrip, jadi itu. Judul sinetron Selingkuh Dibahas Dengan Selingkuh. Gue direkturinnya, lo produserinnya. Tapi kayaknya kutukan jomblo seumur hidup itu bakal hilang dari gue deh. Maksud lo? Ya, gue nggak tahu sih apa ini jodoh atau bukan. Tapi kemarin gue sempat dikenalin sama nyokap gue. Dia punya sahabat dan sahabat nyokap gue itu punya anak. Katanya sih gue dari kecil udah dijodohin sama dia, tapi gue nggak tahu. Namanya Tata. Dan lucunya pas gue kenalan sama cewek itu, dia teman gue waktu sekolah di Aussie kemarin. Kiaronian. Terus perasaan lo ke Tata gimana? Ya, gue agak punya sedikit feel sih ke dia. Ya, baguslah. Semoga aja ya Tata juga punya feel yang sama ke lo. Ya, mudah-mudahan aja. Lo sendiri udah punya pacar kan? Gue? Gue punya. Iyalah, pastinya. Punya lah. Masa? Head kreatif yang beken, jomblo. Nggak mungkin banget kan? Jika Hai Ra, masuk yuk. gue pengen kenalin lo seseorang. Tak. Ini Tata. Cewek yang semalam gue cerita sama lo. Masuk. Halo. Tata. Jingga. Aku tuh beneran deh, iri banget sama kalian berdua. Dan aku bisa sampai ngakak sendiri. Kalau udah ada cerita soal kamu, nggak? Ya, Ta, itu mah haranya aja yang lebih-ngelebihin. Apalagi kalau misalnya dia lagi cerita soal kita main basket, dia tuh kalah terus tau sama gue. Oh ya? Bohong. Dia tuh sukanya muter balikin fakta. Padahal yang kalah itu dia bukan aku. Yeah. Kalau emang udah kalah begitu tuh. Susah mau tahu di mana. Jadi begitu. Saya muter balikin fakta ya. Ya, yang ada juga kalau misalnya lo menang tuh gue biarin menang, tau kasihan gue liat lo nggak pernah menang. Cowok kalah mulu. Kayak begitu kan? Aduh, tuh kan. Kedekatan kalian tuh bener-bener bikin aku tambah iri. Kebayang nggak sih kalau dulu kita sempat satu sekolah dan aku bisa nyaksiin secara langsung hubungan kalian berdua. Ya, Ta, itu kan dulu. Kalau sekarang kan sang pangeran bertopeng ini sudah bertekuk lutut di hadapan Tuan Putri Tata. Bisa aja dia, Ra. Oh ya, keberatan nggak sih kalau kamu kita masukin ke dalam tim persiapan pernikahan kita berdua? Hah? Iya, kita bakal nikah nanti bulan September. Iya, kan aku sama Ara baru kenal. Jadi pasti soal selera kamu pasti tahu banyak tentang Ara, ya kan? Siapa tahu kamu bisa bantuin aku. Gimana? Taruh.
Jangan lagi kau sesali keputusanku. Malah bengong. Pilihin deh, mana yang paling bagus menurut kamu? Mana yang paling cocok buat aku nanti? Mendingan kamu tunggu Ara aja deh, Tak. Lagian juga dia pasti balik 10 menit lagi. Masa kamu nanya ginian sama aku sih? Alah, nggak usah pakai nunggu Ara segala. Udah, kamu aja yang pilihin. Aku yakin kok pilihan kamu sama pilihannya Ara pasti sama. Maksudnya? Iya, Ara kan sering bilang kalian tuh temenan dari kecil. Itu berarti kalian soulmate. Dan kalau soulmate itu berarti kalian tidak terpisahkan. Itu artinya nggak mungkin salah dong pilihan kamu sama pilihan Ara. Pasti sama. Mending nunggu Ara aja, Tak. Ah, please. Ayo dong pilihan, bantuin. Ayo dong, nggak bantuin. Yang mana nih? Aku bingung deh. Ya udah deh. Menurut aku kayaknya yang ini aja deh. Bentuknya simple tapi elegan. Yang ini. Iya sih ya. Hai. Hey Beb. Coba deh, kamu pilih. Mana yang paling bagus? Paling cocok buat aku. Nih. Simple, elegan. Kan bener. Aku juga suka banget sama yang ini. Yaudah Mbak, yang ini aja. Boleh juga. Oh ya, tapi bukletnya pakai bunga juga ya. Iya, biar bagus. Tunggu sebentar. Enggak. Kamu suka bunga warna apa? Aku? Mawar putih. Kenapa? Putih. Oke. Mbak, jadi gini ya. Konsepnya kan garden party. Jadi kayaknya lebih oke kalau pakai mawar putih. Iya, nggak jadi warna merah. Soalnya saya mau ganti. Iya, mau ganti jadi mawar putih. Iya, soalnya kan konsep party kita juga garden party. Jadi kayaknya lebih oke deh kalau pakai warna putih aja ya. Oke kalau gitu. Makasih. Bye. Apa? Nanti malam? Aduh, Tak. Kayak gue nggak bisa deh. Ya, please dong nggak. Masa kamu tega banget sih? Nolak ajakan yang lagi ulang tahun. Iya, lagian sekalian kenalin calon kamu kali. Siapa tahu aja kita berempat bisa double date, ya kan? Ya, Tak. Dinernya sih nggak apa-apa. Tapi pokoknya aku tunggu nanti malam. Kalau kamu sampai nggak datang, berarti kamu tega banget sama aku. Oke? Bye. Tata ngajakin gue dinner, Ra. Ya udah, dinner aja. Kenapa emangnya? Dia ngajakin gue double. Maksud lo? Ya, dia mau gue bawa calon gue.
Loh, emangnya kenapa? Gue pernah bilang sama Ara kalau gue selama ini nggak pernah jomblo. Maksudnya gue udah ada calon gitu. What? Serius loh? Terus? Ya gue keceplosan, Ra. Kok bisa? Ya waktu itu kan niatnya sih buat nutupin sakit hati gue. Tuh gue tahu Ara jadian sama Tata. Terus sekarang gimana? Ra, apa? Please, lo jangan bilang nggak tahu cara jalan keluarnya, Ra. Tuh, beneran deh ya, lo tuh selalu kalau ada kejadian sial kayak gini selalu gue deh yang kena. Ya kan lo temen deket gue, Ra. Ya. Temen tapi kena tumbal. Ya. Makasih banget ya, kalian udah nyempetin untuk makan malam di sini. Nggak apa-apa, Tak. Tapi sorry loh, kita nggak bisa lama-lama. Soalnya Edwin sibuk banget. Enggak. Gue lagi free kok ke malam ini. Oh ya, kalau boleh tahu, Edwin ini teman seprofesi kamu juga? Enggak, Tak. Edwin ini dokter loh. Dokter? Dokter apa? Edwin ini dokter bedah. Mana sih kamu, sayang? Maksudnya dokter bedah anak, Tak. Oh. Bedah anak di mana, Man? Di rumah sakit bunda dan anak. Oh ya? Serius? Itu kan yayasannya om aku. Dokter Trisno. Iya, dia itu pimpinan yayasannya kan. Dia juga kalau nggak salah dokter spesialis bedah anak juga ya. Dia itu bukan dokter ahli bedah anak, tapi dia itu dokter spesialis penyakit dalam. Gimana? Si Edwin keren mampus kan? Otak lo bau granat. Yang bener dong. Ya tampangnya boleh keren. Cuma lo nggak tahu ya otaknya dodong kayak gitu. Beneran lo ya, bisa makan bekicot lo ya, ngirimin cowok kayak gitu. Gagal maksudnya. Ya, maaf deh. Abis cuma itu doang stok cowok standby yang mau pura-pura jadi cowok lo. Lagi pula, gue mana ada spare waktu buat nyiapin yang lebih oke. Ya tapi kan nggak cowok kayak gitu dong yang lo kirimin ke gue. Gimana sih lo? Tahu nggak sih lo mulut tuh kayak cabai rawit, kayak petasan, nyerocos saya terus mending bener. Tahu nggak sih lo rasanya pengen gue bom aja tuh anak. Ih. Ya, maaf deh. Namanya juga job kepepet. Ya udah deh. Males nih gue nelfonan sama lo lama-lama. Bawel lo. Udah dulu ya. Deh. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Gue udah duga. Gak mungkin selera lo tuh kacut kayak Edwin kayak gitu. Emangnya lo pikir lo yang paling keren apa? Gue gak ngomong kayak gitu kok. Tapi 1 menit yang lalu lo ngakuin itu. Apa? Sekarang lo jujur sama gue. Lo masih simpen kan perasaan lo ke gue? Perasaan apa maksud lo? Enggak. Kita ini bukan anak kecil lagi.
Riz nggak? Kasih gue keyakinan. Kalau apa yang udah gue rencanain dengan menikahi Tata, itu adalah sebuah kesalahan. Kak, denger ya, gue gak mau lo ngelakuin hal segila itu. Kalau emang lo harus nanya perasaan gue atau pertanyaan ke gue gak mau lo ngebatalin pernikahan itu, Ra. Gue gak mau lo nyakitin Tata. Memang gak ada alasan yang tepat untuk bikin Tata jadi sakit hati kayak gini. Lo tahu itu. Tapi coba lo pikir, bagaimana dengan perasaan gue? Gue gak bisa bohongin perasaan gue. Semakin gue deket, gue semakin sadar kalau lo tuh soulmate gue. Lo kan tahu dari dulu gue gak pernah percaya sama yang namanya soulmate. Tapi gue percaya nggak? Buktinya, Tuhan selalu pertemuin gue sama lo, kayak gimana pun keadaannya. Alasan lo gak beralasan, Ra. Tapi gue yakin, ini bukan perasaan sesaat, enggak. Cuma Tuhan, gue dan lo yang tahu tentang perasaan apa yang saat ini kita lagi rasain. Meskipun lo gak jujur sama gue, tapi gue tahu kalau lo masih punya perasaan yang sama kayak gue. Oke, emang mungkin terlalu naif buat gue untuk bohong sama perasaan gue sendiri, Ra. Tapi ini gak akan adil buat Tata. Tapi setiap orang itu berhak memperoleh kebahagiaannya masing-masing. Nggak terkecuali kita. Oke, emang alasan lo mungkin benar dan beralasan. Tapi kita nggak bisa, Ra, bahagia di atas penderitaan orang lain. Gini aja deh. Kalau sampai Fajar nanti nggak ada bintang jatuh, artinya kita bukan soulmate. Kalau emang sampai Fajar nanti tuh bintang nggak jatuh, nggak ada alasan lo buat batalin pernikahan lo sama Tata. Enggak. Lo gak usah konyol kayak gini dong. Itu konyol banget, tau gak? Kita pasrahin aja ya semuanya sama Tuhan. Dan kita tentuin gimana nantinya antara lo dan gue. Udah Fajar, Ra. Gue harap lo bisa jaga perasaan lo untuk Tata ya. Karena kayaknya soulmate lo bukan gue.
tatap. Ini udah kesepakatan kita, Ra. Kita bisa di sini ya. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini, meski tiada sanggup untuk kau terima. Aku memang manusia paling berdosa, hianati rasa demi keinginan semu. Lebih baik jangan mencintai aku dan semua hatiku, karena takkan pernah kau temui cinta sejati. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma. Sebab rasaku telah mati untuk menyadarinya. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Wah, tempatnya bagus banget. Dan kayaknya ini cocok banget buat dijadiin foto pre-wedding kita. Aku rasa sih masih ada tempat yang lebih baik daripada sini. Sini kurang cocok. Iya, kamu tuh gimana sih? Nggak bisa lihat apa? Ini tempat tuh indah banget. Lagian juga, ini kan tempat favorit kalian berdua. Ya, siapa tahu aja aku dapat imbas feel cinta kalian berdua gitu. Tak, Ra, gue kayak harus balik duluan deh. Soalnya besok ada meeting penting banget. Ya? Iya, nggak apa-apa lagi nggak. Oh ya, by the way, makasih ya kamu udah ngajak aku ke tempat ini. Kalau nungguin Ara sih, mana mungkin dia ngajak aku ke tempat ini.
blonde. Ra, aku mau nanya satu hal deh sama kamu. Tapi kamu jawab jujur ya. Kamu yakin mau nikah sama aku? Kalau aku nggak yakin, aku bakal nikah sama kamu. Ya jawab aja. Yakin? Tak. Kalau aku bilang aku yakin, aku yakin. Kamu nggak perlu tanya berulang-ulang. Dan aku lebih nggak suka orang yang ngebohongin aku. Apalagi sama orang yang nggak bisa jujur sama perasaannya sendiri. Ara, mandi cepetan ya. Kita kan janjian sama Tante Intan jam 10 buat nuker baju. Jangan telat. Gak enak kalau telat sama dia. Berantakan banget sih. Angkatin dulu aja HP-nya. Sunu nih, Ra. Ya, bilang aja aku lagi mandi. Nanti aku telepon balik. Halo? Iya, Nu. Ini Tata. Arahnya lagi mandi. Oh, gitu. Oke. Iya, nanti sampein deh. Nanti katanya dia mau telepon balik kamu kok. Oke, bye. Kemanakah ku harus mencarimu? Aku di ujung penantian akan hadirmu. Ku bingkai indah kenangan bersamamu. Izinkan aku menemui cintamu. Izinkan aku bermain kembali dengan hati kecilmu. Cinta ini bukan untuknya. Bukan juga untuk siapa-siapa. Tapi untukmu, Jingga. Hanya satu, selamanya. Lu bilang apa, Tak? Tadi dia bilang dia mau telepon kamu lagi kok. Maafin aku, Tak. Aku nggak maksud. Emang seharusnya aku nggak boleh masih punya perasaan sama Ara. Makanya aku nggak mau ikutin kalian berdua. Karena aku nggak mau rusak apa yang udah ada. Sayangnya semuanya udah terlanjur. Dengan kalian memendam perasaan kalian, kalian udah nyakitin aku. Kalian tuh udah bohong sama aku. Tak. Aku tahu. Memang aku yang bersalah dalam hal ini. Iya emang kamu semua yang salah. Karena kamu gak pernah fight buat perasaan kamu. Dan kamu akan lebih merasa bersalah lagi kalau kamu ninggalin Jingga dan tetap nikah sama aku. Tak, please, Tak. Tak, jangan gila. Lo nggak boleh batalin ini semua, Tak. Please. Gue akan lebih gila lagi kalau gue terusin pernikahan ini. Tak.
Gue tahu ini hal yang paling nyakitin dalam hidup gue. Tapi gue yakin ini pertanda Tuhan masih sayang sama gue. Tolong jangan pernah sakitin gue lebih dalam lagi, enggak. Gak pernah sedikit pun tak aku mikir untuk nyakitin kamu. Dan aku gak ada pembenaran apapun untuk hal itu. Cuman ada satu hukuman buat orang yang udah ngerusak hubungan gue sama Ara. Bahagiain orang yang paling gue sayang. Anggap aja ini permintaan seorang adik untuk kebahagiaan kakaknya. Tolong hapusin kutukan jomblo itu dari kakak gue.